Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Riau. Masih dengan Pak Mardiansyah, akademisi Kehutanan Universitas Riau. Kita membahas soal Volunet-SINK 2030. Pak Mardiansyah, tadi Anda sudah menyebutkan di Provinsi Riau ada 12 operasional kerja. Mungkin boleh dirincikan apa saja yang menjadi target-target di 12 angka tersebut. Baik, di Volunet-SINK 2030 ini ada 12 rencana operasional atau yang kita sebut dengan RO, yaitu antara lain pertama pencegahan deforestasi di lahan mineral, kemudian pencegahan deforestasi di lahan gambut, kemudian ada pencegahan deforestasi di kawasan konsesi, kemudian ada peningkatan potensi hutan alam, kemudian ada pengayaan pada hutan alam, peningkatan kualitas hutan tanaman, kemudian pengayaan hutan alam, kemudian penerapan RLC atau pengelolaan hutan secara lestari, kemudian ada peningkatan cadangan karbon dengan rotasi, peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi, kemudian perbaikan tata air, kemudian ada kegiatan restorasi, ada kegiatan high value conservation atau mempertahankan dan menjaga kawasan yang bernilai tinggi, kawasan konservasi bernilai tinggi. Ini di Riau agak menarik gitu ya, karena banyak terjadi konflik satwa dan masyarakat seperti harimau, gajah dan lain sebagainya. Kemudian ada peningkatan kualitas kawasan atau hutan mangrove di provinsi. Itu ada 12. Dari masing-masing RO itu nanti ada turunannya program. Jadi masing-masing program, masing-masing RO, umpamanya kita contohkan satu, umpamanya RO pengayaan hutan alam. Pengayaan hutan alam ini berangkat pada hutan alam yang sudah mengalami deforestasi. Maka kita akan perlu memulihkan kembali hutan alam itu. Jadi ada kegiatannya, ada kegiatan rehabilitasi, ada kegiatan pengayaan. Nah, ada kegiatan sosialisasi, ada kegiatan patroli dan pengawasan, ada kegiatan penegakan hukum. Jadi di masing-masing RO itu ada kegiatan sesuai dengan karakternya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dari pencermatan kami selama proses kita menyusun program dari 12 RO itu, hampir di semua RO itu pertama kita untuk di Riau, kita melakukan dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah meningkatkan kesejahteraan. Jadi apapun kegiatan kehutanan yang kita lakukan, apakah itu rehabilitasi, apakah itu restorasi, dan lain sebagainya, kita tidak boleh melupakan kesejahteraan. Selama ini hampir banyak kalangan melupakan bahwa mengurusi hutan itu bukan hanya mengurusi tanaman dan hewan, tapi ada manusia. Jangan sampai manusia dikalahkan. Nah, maka dalam konteks penyusunan Volunet-SINK ini ada dua pendekatan besar yang kita lakukan di Provinsi Riau, yaitu adalah pendekatan kesejahteraan. Jadi kegiatan-kegiatan Volunet-SINK ini juga harus berimbas, menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat. Maka ada kegiatan multi usaha kehutanan, ada program agroforestry, ada program perhutanan sosial, ada program peningkatan kapasitas sumber daya manusia sekitar kawasan hutan. Nah, yang pendekatan yang ini kenapa kita pandang perlu? Karena bagaimana kita bisa berharap hutan itu terjaga, hutan itu terbangun dengan baik ketika masyarakat di kawasan hutan atau masyarakat di sekitar hutan masih dalam kondisi lapar. Ya. Maka hutan akan dipandang sebagai sumber penghidupan mereka. Maka yang terjadi adalah kita berlomba dengan eksplorasi dan penanaman, Nah, maka hadirkan dulu kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi ketika masyarakat di sekitar hutan dan masyarakat di hutan itu sudah sejahtera, sudah punya sumber penghidupan selain dari hutan, maka dia tidak akan melakukan intervensi atau penekanan terhadap hutan. Ini kalau saya simpulkan apakah sama dengan konsep basic income begitu Pak? Dengan untuk warga yang sekitar masyarakat. Maksudnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tersebut. Mungkin boleh dispesifikkan apa maksudnya peningkatan kesejahteraan ini? Jadi begini, pertama kita berharap masyarakat tidak lagi membebani hutan itu sebagai sumber penghidupannya. Sehingga hutan itu bisa tumbuh, berkembang, dan lestari sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi ekonomi hutan, dia bisa dapatkan pertama tanpa merusak hutan, atau dia bisa mendapatkan fungsi ekonomi di luar kawasan hutan. Tetapi kehidupannya bisa sejahtera. Nah, itu dalam bagian kita mengalihkan perhatian dari tekanan terhadap hutan.
Nah, sehingga masyarakat tidak lagi mengintervensi, memberikan tekanan terhadap hutan. Sekarang ini kan kita melihat kehidupan mereka terbatas. Mereka melihat potensi ekonomi ada di dalam kawasan hutan. Dengan pemahaman terbatas, sewajarnya mereka memanfaatkan potensi ekonomi itu. Namun, pemanfaatan potensi ekonomi yang tidak bijak membuat hutan menjadi rusak. Iya, betul. Nah, hal-hal ini yang perlu kita benahi gitu ya. Masyarakat memanfaatkan hutan itu hanya untuk kehidupannya, bukan untuk kaya. Maka dia tidak boleh kita keluarkan atau kita jauhkan dari hutan itu. Tapi bagaimana kita memberikan kesejahteraan kepada mereka, sehingga apa yang mereka lakukan mendapatkan nilai ekonomi tapi tidak merusak fungsi hutan itu sendiri. Nah, itu pendekatan pertama kita untuk volumetric. Karena beberapa negara yang menerapkan untuk penurunan emisi karbon, salah satu pendekatan strateginya itu tadi, mengalihkan perhatian dari mengintervensi hutan. Jadi hadirkan kesejahteraan kepada mereka. Nah, terkait kesejahteraan ini yang saya maksud, ini perlu mendapat dukungan seperti program perhutanan sosial. Bukan hanya domainnya Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan. Kita perlu dukungan umpamanya Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR. Kenapa PUPR? Masyarakat sudah bangun PS ya, sudah ada hasil. Tapi kalau akses jalannya tidak bagus, ini produk PS tidak bisa keluar. Nenas sampai ke pasar sudah membusuk, tidak ada nilai. Maka itu yang kita maksud, ini perlu dukungan banyak pihak agar bersama-sama menyusun program itu. Yang kedua adalah pendekatan pengawasan dan penegakan hukum. Nah, ini dari informasi yang kita dapat, salah satu kelemahan kita di Riau dalam mengelola hutan adalah pengawasan. Banyak kawasan hutan kita ini tidak terawasi. Contoh hari ini, umpamanya kita dengar nih ya, di Taman Nasional kita ada keterlanjuran sawit dalam kawasan hutan. Tahu-tahu sudah ada sawit, sudah berbuah. Logikanya, sawit berbuah pasir itu katanya tuh umur 4 tahun. Berarti selama 4 tahun tidak diawasi. Nah, itu yang banyak terjadi di tempat kita. Maka titik lemahnya ada pengawasan, patroli. Maka ke depan kita perlu meningkatkan pengawasan dan patroli terhadap kawasan hutan kita. Sama dengan halnya kebakaran. Kalau kawasan itu selalu mendapatkan perhatian, pengawasan, begitu terjadi kebakaran, kita akan lebih cepat melakukan pemadaman. Ini masalahnya di mana, Pak? Sistemkah atau memang kekurangan sumber daya manusia? Persoalannya nih agak kompleks sebetulnya ya. Pertama, tentu didasari pada pertanyaan alokasi anggaran. Yang kedua, sumber daya manusia. Keberadaan petugas-petugas jagawana, polisi hutan kita ini terbatas. Luasan hutan kita besar. Kemudian nanti pasti klasiknya adalah anggaran, sarana prasarana. Namun sebetulnya ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan. Sepertinya apa? Bekerja sama. Bagaimana KPH melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat, bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa sama-sama menjaga. Caranya sederhana umpamanya, beri ruang partisipasi masyarakat di dalam kawasan hutan. Sehingga ketika dia datang ke dalam kawasan itu, umpamanya ya, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Contoh sekarang lagi tren tempat kita madu lebah ya, madu lebah, madu kelulut, yang itu sangkar-sangkar atau sarang-sarang madu itu ada di dalam kawasan hutan. Karena ini budidaya, tentu dia akan datang. Setiap hari dia datang. Begitu dia datang melihat sarang lebahnya itu, maka otomatis itu bagian dari patroli, bagian dari pengawasan. Ketika ada kegiatan-kegiatan di luar aturan ada di dalam kawasan itu, maka dia akan bilang, Pak pengawas, Pak petugas, itu ada kegiatan sepertinya ada yang bawa bibit sawit. Dari awal sudah bisa terdeteksi. Kalau umpamanya di dalam kawasan itu terjadi potensi api, mereka akan lebih dulu memadamkan. Kenapa? Kalau terjadi kebakaran, ini sarang-sarang lebahnya ini akan terancam. Jadi sebetulnya tinggal bagaimana kejelian, bagaimana inovasi kita untuk mengatasi itu. Nah, di dalam Volunexing ini kita mencoba menawarkan program-program itu. Tidak hanya bertumpu kepada penugasan petugas. Kalau kebakaran kan di kita sudah ada namanya MPA, Masyarakat Peduli Api. Nah, itu kan sudah ada mekanisme pembiayaan dan lain sebagainya. Namun kan tentunya tidak semuanya berjalan baik, maka diperlukan namanya penguatan dan lain sebagainya, dukungan sarana prasarana dan sebagainya. Jadi di Riau kita menggunakan dua pendekatan utama itu untuk persoalan Volunexing ini. Karena ini yang informasi yang kita dapat, kita gali kendalanya itu sebetulnya.
Nah, kita berhadapan dengan Masalah masyarakat. dana. Kalau masalah pengawasan tadi, masalah sumber daya manusia dan sumber daya pendanaannya. Oke. Seperti yang kita sampaikan tadi sebelumnya, bahwasanya soal penyelamatan lanskap hutan kita ini bukan hanya tanggung jawab tunggal dari pemerintah ataupun pihak-pihak tertentu, tapi menjadi kolaborasi dengan berbagai pihak. Tapi bagaimana ini kita bisa menjamin program dari masing-masing elemen ini tidak tumpang tindih dan bisa mencapai target bersama tadi 29% emisi karbon yang akan kita turunkan? Itu seperti apa? Nah, sebenarnya secara aturan, secara sistem itu sudah ada, ya. Semua kegiatan pembangunan, semua kegiatan itu mesti terintegrasi dan tertata, tersusun dengan baik di Bapeda. Nah, apakah itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Nah, maka masing-masing pihak yang akan berkontribusi terhadap program-program kegiatan itu tentu akan bersinergis dengan Bapeda. Contoh umpamanya kita ada forum CSR, ya kan? Kemudian kegiatan kalau kawan-kawan yang NGO itu tentunya mereka akan berkoordinasi dengan Kesbang Polimnas. Mestinya semua kegiatan itu terdata dengan baik, mestinya. Nah, ini kan kita dalam konteks normatif ya. Tapi kan dalam pelaksanaannya ternyata ada juga sebetulnya contoh ya, tidak bisa kita pungkiri. Kita di Riau ini terkadang intervensi kegiatan itu menumpuk di desa-desa tertentu. Dalam tanda petik desa-desa yang dinyatakan dalam tanda petik seksi. Ya, seksi dalam artinya kawasan itu memang pernah pengalaman menghadapi bencana besar gitu ya. Desa-desa itu menjadi perhatian publik internasional dan lain sebagainya, sehingga kegiatan banyak bertumpu di desa-desa itu saja. Nah, ini sebetulnya mesti ditata dengan baik. Nah, di Volunetsing ini Pak Gubernur juga sudah membentuk tim untuk pelaksanaan Volunetsing ini, yang itu terdiri dari beberapa pihak, lintas SKPD, lintas kementerian dan lembaga untuk Provinsi Riau. Jadi harapannya nanti kegiatan-kegiatan Volunetsing ini bisa tersinergis dan bisa terintegrasi. Nah, perlu saya sampaikan sebetulnya Volunetsing ini sebetulnya bukan sesuatu program atau kegiatan yang betul-betul baru. Kalau kita mau simpelkan, mau sederhanakan, Volunetsing ini lebih kepada mengemas, jadi mempackaging kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Contoh umpamanya, kegiatan rehabilitasi, kegiatan sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan di BPDAS HL. Kegiatan restorasi gambut dan mangrove itu sudah dijalankan juga oleh kawan-kawan BRGM. Kegiatan pendampingan masyarakat, advokasi, penegakan hukum, sosialisasi itu sudah dilakukan oleh kawan-kawan NGO, dilakukan oleh kawan-kawan pemerintah terkait. Pengayaan hutan alam itu dilakukan oleh kawan-kawan yang izin RE, restorasi ekosistem. Pembangunan hutan tanaman, hutan lestari itu sudah dibangun oleh kawan-kawan pemegang izin. Cuma selama ini kegiatan itu kan berjalan sendiri-sendiri nih. Sehingga kita nggak tahu nih sudah seberapa jauh nih kita bergeraknya. Maka Volunetsing mencoba mengemas itu, mengintegrasikan kegiatan itu, menyelaraskan menjadi sebuah kemasan atau sebuah gerbong program yang terintegrasi untuk menurunkan emisi karbon. Nah, jadi Volunetsing akan melihat, akan mendata dan mengevaluasi ini sejauh mana. Jadi dia bukan sesuatu yang baru. Jadi sebetulnya sebagian besar adalah kegiatan rutin yang dikerjakan oleh Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup, Dinas LHK dan dinas-dinas terkait. Nah, itu yang tadi saya sebut. Kenapa Riau beruntung? Karena Riau sudah RPJMD-nya itu sudah diilhami atau didasari oleh konsep Riau Hijau. Semoga saja ini benar-benar bisa kita capai 29% pada 2030. Amin. Dari sektor kehutanan. 17,2%. Ya, betul sekali, penting sekali untuk bisa menerapkan spirit kolaborasi, kalau meminjam istilah Pak Mardiansyah. Pak Mardiansyah, terima kasih untuk diskusinya pada program Sapa Riau kali ini. Dan pemirsa, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak program kami. Nantikan episode-episode lainnya bersama narasumber inspiratif lainnya tentunya. Saya Michiko Frisdeo, mewakili segenap tim yang bertugas, mohon pamit undur diri. Kompas TV, independen, terpercaya.